Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau membandingkan dua merek charger yang berbeda ini ya. Yang satu Vome, yang satu Acmic. Nah, untuk Vome saya sudah memakainya kurang lebih 1 tahun lebih, ya sekitar 1 tahun lebih. Sedangkan ini Acmic, ini baru saya gunakan 2 harian ya. Nah, kenapa saya memakai Vome? Karena saya memakai HP Samsung seri M23 5G. Dulu saya beli tidak dapat charger bawaan. Akhirnya saya membeli charger Vome ini. Dan dulu saya beli sekitar 70.000 ya, karena offline ya. Nah, sedangkan kalau online ternyata di harga sekitar 40 sampai 50.000 itu untuk charger Vome. Ya, karena kenapa harga lebih mahal di toko-toko offline atau sekitar kita? Ya, karena memang kelebihannya kalau ada apa-apa itu nanti kita mengurusnya itu mudah ya. Atau misalkan ini garansi 1 tahun atau berapa bulan. Nah, sebelum garansi habis ini rusak, bisa kita kembalikan ke counter dekat yang tempat kita membeli tadi ya. Sedangkan kalau online nanti malah ini ya, lebih susah untuk pengurusannya. Nah, kalau ini saya beli online ini. Beli online karena saya dapat di harga tidak sampai 70.000, sekitar 66.000. Saya dapat voucher gratis pengiriman. Nah, setelah saya memakai kedua charger ini, saya bandingkan ya. Nah, untuk cas Samsung M23 saya yang sudah support pengisian daya cepat 25 watt, ternyata keduanya ini bagus ya. Untuk waktu pengisiannya juga hampir sama. Dari kondisi baterai sekitar 10%, itu untuk penuh itu butuh waktu sekitar 2 jam. Nah, saya tidak beli yang 25 watt ya, karena yang 18 watt ini kan pengisian daya mendukung yang 18 watt ini. Ini juga sama ini ya. 18 watt ini juga sama, 18 watt ya. Ini 18 watt, ini 18 watt. Nah, ini juga sama 18 watt ini ya. Nah, karena yang 25 watt itu yang Acmic itu selisihnya dengan yang ini jauh ya. Yang ini 18 watt 60 ribuan, yang 25 watt itu 130 ribuan kalau tidak salah ya. Saya agak lupa. Saya beli yang ini saja. Nah, untuk ngecasnya itu memang untuk Vome dan Acmic itu suhunya agak berbeda ya. Kalau Vome ini lebih tinggi suhunya daripada Acmic. Jadi ini suhunya setelah kita tancapkan ke HP, kita colokkan ke listrik, ini casnya mulai pengecasan itu suhunya Vome lebih tinggi dari Acmic. Saya tidak tahu kenapa. Untuk perbedaannya ini ya. Nah, lebih besar yang merek Acmic ini. Nah, tapi sama-sama ini bahannya bagus ya. Dan beratnya pun ini sama ya. Cuma ini lebih tebal merek Acmic. Nah, ini pakai USB biasa. Mudah-mudahan ini awet untuk merek Acmic.
mungkin ada yang memakai charger merek lain ya. Saya tadinya mau mengambil kalau tidak Baseus, Anker, Ugreen atau Auke ya. Nah, tetapi entah kenapa saya beli ini ya. Nah, mungkin dapat ilham ya, atau bisikan-bisikan dari sekitar. Saya akhirnya check out yang ini, Acmic. Mudah-mudahan awet, karena charger itu kalau sembarangan nanti pengaruh juga di ketahanan baterai HP ya. Dan saya ingin berbagi sedikit tentang cara charger HP mungkin yang menurut saya itu membuat baterai HP lebih awet pemakaiannya. Jadi yang pertama, pastikan kalau cas HP itu jangan sambil atau sering-sering dipakai atau digunakan ya untuk telepon atau mungkin browsing atau mungkin game. Kalau bisa posisi HP cas itu paling tidak jangan digunakan dulu. Nah, lebih baik mungkin di cas posisi datanya mati ya, atau mungkin di mode pesawat. Itu kalau saya ya, maaf ya kalau salah ya, nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi saya seringnya kalau ngecas itu posisi data saya matikan ya. Karena apa? Karena apabila kita menggunakan operator seluler yang sinyalnya itu tidak begitu bagus, nanti otomatis HP kita itu bekerja ekstra untuk menangkap sinyal operator tersebut ya. Jadi tentunya itu berpengaruh terhadap ketahanan baterai ya, apalagi apabila kita menggunakan 2 SIM card ya dalam satu HP. 2 SIM card, operatornya sinyalnya di tempat kita itu susah lah, itu juga pengaruh di ketahanan baterai juga. Diusahakan ketika dicas HP jangan digunakan dulu, didiamkan ya. Nah, tapi kalau misalkan berhubungan dengan pekerjaan kita, memang harus datanya on terus, siap terus ya, itu gimana lagi ya, karena itu juga penting, tuntutan kerja ya, silakan monggo. Dan saran saya kalau misalkan pakai cas itu ya orinya lebih bagus, tapi mahal ya, karena untuk charger Samsung 25 watt itu kalau tidak salah harganya di atas 200.000 ya. Itu saya referensinya dari toko online dan youtuber itu di YouTube. Kalau ini kan harganya tidak terlalu mahal ya, ini 60.000 ya, 66.000 online gratis ongkir. Ini aslinya 40-50.000 online ya, karena saya dulu belinya offline dan mendesak segera butuh cas ya, karena baru beli HP Samsung M23, saya belinya ini ya, karena di toko itu tidak ada yang Samsung Ori 25 watt. Saya dulu tidak males untuk pindah-pindah toko beli cari charger. Nah, Samsung asli 25 watt. Nah, itu untuk pengalaman saya menggunakan cas Vome dan Acmic. Jadi yang pertama, bahannya sama-sama bagus ya. Nah, ini bagus, Vome juga bagus, Acmic juga bagus, beratnya juga hampir sama ya. Ya, tapi ini kalau untuk ngecas ini lebih panas, maksudnya suhunya lebih panas daripada Acmic. Walaupun ini juga saya rasa hangat ini ya, hangat. Mudah-mudahan ini awet dan tidak mempengaruhi kinerja dari baterai HP Samsung saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis-tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, nanti akan saya buat lagi video-video yang tentunya bermanfaat bagi
teman-teman yang lain, supaya tidak nanti menyesal dalam membeli produk-produk elektronik. Ini untuk tipenya ya, Fome CL03, untuk Ekmek CG C01. Yang ini dapat kabelnya ya, walaupun kabelnya ini tidak lama ini rusak ya. Jadi untuk ngecas itu lambat sekali. Ternyata saya beli kabel baru itu normal kembali. Nah, ini saya beli kabel, ini kabelnya kabel Fome ya. Nah, ini dari nilon ini ya. Nah, ini saya dulu belinya kalau tidak salah 40.000 atau 50.000 offline juga ya. Mungkin kalau online tidak sampai segitu. Ya itulah, toko-toko atau counter itu untungnya besar dari aksesoris ya. Sudah bukan lagi rahasia lagi ya, sudah hampir semua orang tahu ya, kecuali yang awam di dunia gadget ya. Nah, kalau saya sudah tahu. Nah, seperti tempered glass, kabel data, charger, headset itu untungnya banyak ya. Nah, ini maaf sekali untuk counter ya, kita terbuka saja. Nah, kelebihannya kalau ada apa-apa bisa kita ini ya, ajukan garansi, kan dekat ya. Kalau jauh atau online yang repot kita sendiri. Nah, itu memang kelebihan kekurangan masing-masing ada ya, beli di toko online maupun offline gitu. Terima kasih ya untuk yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya, atau bagi ke teman-teman yang lain ilmu ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.